Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup spesial, yaitu berjudul One Reason Women Don't Make It to the C-Suite. Satu alasan kenapa wanita sulit untuk menduduki executive positions. Ini ditulis oleh Luann Brizendine MD, seorang dokter neuropsychiatrist di Harvard Business Review bulan Juni tahun 2008. Dan neuropsychiatrist ini yang namanya Luann ini mengatakan bahwa dia seringkali ditanya oleh orang, kenapa sih wanita itu jarang yang bisa menduduki posisi eksekutif? Apakah karena memang otaknya yang beda yang membuat hal tersebut terjadi? Dan memang kalau kita amati, for example, kalau kita lihat di Indonesia, ya memang kita lihat dominasi posisi-posisi tinggi di organisasi itu oleh pria. Bahkan makanya sekarang di DPR itu diharuskan punya 30% wanita, itu by rule gitu ya. Tapi di private companies, saya kira masih kurang dari 30% eksekutif yang diduduki oleh wanita. Apakah itu disebabkan oleh perbedaan otak antara wanita dan pria, atau hal-hal yang lain? Dan bisa saja kita lihat fenomena itu berbeda antara yang terjadi di Amerika maupun di Indonesia ini. Kalau saya biasa mengadakan IBC Gathering, Intellectual Business Community Gathering, juga kita bisa lihat bahwa kebanyakan yang datang itu laki-laki semua. Dan juga kalau para business leaders dan intellectual business community yang mengamati CEO Reference ini, dari 10 episode mungkin yang diundang untuk jadi CEO talk, untuk yang jadi narasumber mungkin baru 2 gitu ya misalnya. Sehingga kita bisa lihat adanya ketimpangan antara pria dan wanita dalam posisi tinggi di dalam perusahaan. Nah, apakah sebenarnya yang terjadi? Mungkin kita bisa mendapatkan satu pandangan dari seorang pelaku bisnis yang meniti karirnya sehingga bisa menduduki posisi eksekutif, dan beliau seorang wanita. Jadi kita bisa lihat apakah yang dialaminya supaya kita bisa melihat apakah yang menjadi the real difference antara pria dan wanita. Dan juga buat para business leaders dan intellectual business community yang wanita ataupun punya istri yang juga career women, tentunya bisa mengambil pelajaran dari diskusi kita hari ini. Oke, kita beri sambutan kepada Ibu Betty Aliciabana. Ibu Betty ini adalah satu di antara eksekutif wanita yang berhasil meniti karir sampai di puncak ya, sampai sebagai presiden director dari IBM Indonesia. Dan beliau sendiri pernah mengatakan, selama 70 tahun riwayat IBM, baru pertama kali ada CEO wanita, yaitu Betty Aliciabana. Sekarang udah lebih banyak. Sekarang dulu ya, saya yang pertama. Pada saat itu, setelah 70 tahun baru Betty Aliciabana yang jadi CEO dari IBM di seluruh dunia, Ibu ya? Di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik ya. Oke. Jadi Bu Betty, kita ngobrolnya santai-santai aja. Silakan. Ya, karena ini berkaitan dengan wanita. Kalau wanita itu kita ajak ngomong terlalu berat, dia lebih suka yang artistik gitu ya dibandingkan. Wanita itu macam-macam loh. Kembali ini stereotype gitu ya, benar nggak seperti itu ya? Menurut Anda Betty, sebenarnya yang masalahnya itu di kesempatannya yang memang kurang untuk wanita atau hal yang lain? Bagaimana dengan kesempatan? Apakah kesempatan untuk wanita berkarir sampai puncak itu sebenarnya terbuka di mata shareholders, di mata perusahaan, cuma ada satu hal yang membuat mengganjal perjalanannya, atau gimana? Ya, saya rasa kesempatannya terbuka lebar. Ya, saya lihat dari segi positifnya dulu ya. Positifnya wanita itu sama dengan pria, pandai-pandai. Bahkan kalau kita lihat di sekolah, yang juara-juara biasanya banyak yang perempuan. Mereka biasanya lebih rajin. Lebih rajin. Kemudian laki-laki itu pandai kemana-mana ada gitu. Kemudian kalau kita lihat gaya kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini, ya, dengan kita lihat bahwa
ritme pekerjaan dan keputusan yang jauh lebih cepat ya, kita itu sebetulnya butuh orang-orang yang pandai, yang bisa mandiri dan bisa mengambil keputusan. Dan wanita di dalam posisi kepemimpinan itu mempunyai tipe, biasanya dia lebih kolaboratif, dia suka konsensus, dia suka mendengar, dia punya empati yang bagus. Tapi kalau mau soal ambil keputusan, pria paling cepat ngambil keputusan. Cepat belum tentu betul. betul. Jadi kita sekarang bukan lagi bahwa keputusan itu diambil hanya dari atas ya. Jadi kita mesti bisa empowering pemimpin-pemimpin ya, dan wanita bagus sekali di situ ya. Dia punya kecenderungan untuk mengembangkan bakat-bakat, punya kecenderungan untuk mengayomi ya. Jadi sebetulnya positifnya satu pinternya sama, pria dan wanita sama-sama pandai. Yang kedua, ada kelebihan atau sifat-sifat wanita yang cocok sebetulnya dengan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang. Berarti mengakui ada perbedaan di antara otak wanita dan pria ya? Ada bedanya, ada bedanya. Beda sifat, beda masing-masing style ya? Saya rasa wanita dan pria ada kekuatannya masing-masing. Tentunya yang wanita yang benar-benar wanita, pria yang benar-benar wanita. Iya, betul. Pria, bukan pria yang ke wanita-wanitaan atau wanita yang ke pria-priaan gitu ya? Itu biasanya kita bilang ada sifat-sifat yang feminin, ada sifat-sifat maskulin. Asal jangan 50-50 lah. 50-50 justru bagus. Itu namanya androgynous. Berakhir pria pakai rok nanti. Oh, itu bukan sifat, itu penampilan. Oke. Jadi positifnya sebetulnya banyak, kesempatannya terbuka lebar ya. Kita lihat perusahaan sekarang ini udah tidak mendiskriminasi antara pria dan wanita. Siapa yang mampu, dia diberikan kesempatan ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kok seperti yang Anda sampaikan tadi, kalau kenyataannya yang kita lihat posisi masih sedikit, puncak masih sedikit yang perempuan. Kenapa? Analisa saya ada 3 hal ya. Ada yang hubungannya dengan sosial, ada yang hubungannya dengan organisasi, dan ada hubungannya dengan si individu itu tersendiri ya. Nah, dari segi sosial, budaya kita, pendapat masyarakat kita itu masih bahwa wanita boleh berkarir, tapi tanggung jawab keluarga itu tanggung jawab si wanita ya. Oke, kita sebutin 3-nya dulu, nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi itu yang dari segi sosial ya. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah di keluarga, itu adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan. Bahkan kalau di dalam suatu keluarga di mana ada pengaturan yang berbeda ya, suami dan istri berbagi tugas gitu. Kadang-kadang orang dari luar, loh, kok suaminya begitu diminta untuk melakukan hal-hal itu, istrinya kemana gitu ya. Ambil contoh, suami saya sangat mengambil bagian di dalam tugas-tugas rumah tangga. Misalnya dia suka belanja ya, suka belanja di supermarket gitu ya. Kebetulan ada suatu waktu dia belanja sendiri ya, orang melihat, terus orang berkomentar ke saya, kok kamu suruh suami kamu belanja sih? Kayaknya itu sesuatu yang negatif, tabu. Padahal suami saya suka gitu kan. Nah, itu masalah-masalah sosial. Itu masalah sosial, nanti kita bahas lebih dalam nanti ya. Kemudian kalau masalah organisasi, orang itu udah punya stereotipe tersendiri ya. Misalnya beberapa manajer di tempat saya waktu saya masih di IBM ya, dia setiap memberikan penugasan-penugasan yang berat ya, misalnya mesti keluar kota atau mesti waktunya itu jangkanya panjang ya, dia berikan kepada yang pria. Sampai pegawai wanita ada yang datang ke saya, kenapa sih ya saya nggak pernah dikasih penugasan-penugasan yang menantang gitu. Padahal kalau dia dikasih penugasan menantang kan pengalamannya lebih banyak, dan itu memberikan kesempatan dia untuk bisa menunjukkan kemampuan gitu kan. Jadi saya tanya, kenapa nggak dikasih dia sih? Ini kan sebetulnya ada di dalam responsibility si wanita. Terus dia bilang, kasihan. Dia bilang dia kan perempuan. Jadi maksudnya baik, maksudnya melindungi. Tetapi dia sebetulnya menghambat karir si wanita ya. Kemudian juga untuk posisi-posisi yang tinggi ya, kadang-kadang secara tidak sadar ya, yang dipertimbangkan yang laki-laki, karena ada ketakutan nanti kalau anaknya sakit gimana, kalau di situasi-situasi genting dia harus mengambil tanggung jawab keluarga gimana. Jadi ada suatu kekhawatiran bahwa wanita itu tidak bisa diandalkan. Ya, itu secara organisasi. Lalu secara individual dari segi si wanitanya sendiri,
wanita itu kadang-kadang membatasi dirinya sendiri, ya. Cita-citanya tidak tinggi, jadi kayaknya, aduh saya bisa bekerja aja, saya udah untung gitu ya, saya nggak mau yang muluk-muluk. Atau dia cenderung untuk tidak visible, ya. Kalau Anda perhatikan di dalam suatu seminar, ya, ambil duduknya mungkin ambil di belakang, jarang bertanya, ya, cenderung tidak berusaha untuk tampil. Padahal dari mana orang bisa tahu bahwa Anda pandai? Kalau Anda tidak menampilkan diri sendiri, ya, menyampaikan pendapat, bertanya, menunjukkan bahwa Anda menguasai bidang itu, gitu ya. Ada kecenderungan wanita itu apa ya, istilahnya merendah, kebiasaan, ya, karena di dalam keluarga submisif. Jadi itu ketiga faktor itu yang menurut saya agak menghambat wanita untuk bisa naik ke posisi puncak. Oke, jadi ada faktor individu, ada faktor individu dia sendiri, ya kan, faktor organisasi, dan faktor yang sifatnya sosial. Ya, sedangkan di artikel ini one reason itu adalah lebih kepada timingnya. Dibilang timingnya bisa jadi bentrok. Tentunya ini bukan satu hal tambahan di sini, tapi mungkin itu menyorot dari sudut yang lain, aspek yang lain dari tiga hal ini, ya, bahwa tiga hal ini membuat timingnya ini tidak tepat. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut lagi, Betty, tentang tiga hal ini dan masalah timing, dan especially kita juga pengen belajar about your experience, bagaimana with all these things yang juga pasti happen to you juga, kecuali yang mungkin yang individual itu, tetapi you can survive and then you can pass it and then you can be successful to be a top person in IBM, a multinational company yang nggak gampang juga untuk to be the CEO, ya. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita akan lanjutkan diskusi kita yang menarik ini bersama Betty Alicia Bana. Tentunya Anda tidak sabar karena Betty ini cantik sekali untuk kita lihat segmen berikutnya. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, memberikan komentar, ataupun memberikan pendapat Anda terhadap program ini dan terhadap topik yang kita bicarakan hari ini. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.